Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Adelia, Stambuk A2412055, program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada percobaan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalor labor S, di mana memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum yaitu memahami dan menyelidiki peristiwa dan perubahan fase suatu benda. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu yang pertama, menjelaskan kegunaan asas Black. Yang kedua, membedakan benda yang melepaskan kalor dan yang menerima kalor. Yang ketiga, menghitung kalor labor S. Kalor labor S adalah sejumlah kalor yang diperlukan untuk melebur pada tiap satuan massa dengan temperatur tertentu. Melebur adalah peristiwa perubahan suatu zat dari zat padat menjadi cair. Proses peleburan suatu zat ditentukan oleh massa zat dan banyaknya kalor yang digunakan pada proses peleburan tergantung dari jenis zat yang digunakan. Ketika sejumlah kalor diterima atau dilepaskan oleh suatu zat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu mengalami perubahan suhu dan mengalami perubahan wujud. Peristiwa dan perubahan fase suatu benda yang mengalami wujud lain maka disebut dengan perubahan wujud benda. Beberapa perubahan wujud suatu benda diantaranya yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Yang pertama, mencair. Peristiwa mencair adalah peristiwa perubahan suhu suatu zat dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi. Contoh dari peristiwa ini ialah ketika kita membakar lilin akan mencair karena proses pemanasan. Begitu pula ketika kita memanaskan coklat pun akan ikut mencair. Yang kedua, membeku. Peristiwa membeku adalah peristiwa perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi padat. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi panasnya. Contoh dari peristiwa ini ialah air yang dibekukan di lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Peristiwa menguap adalah peristiwa perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi zat. Contoh dari peristiwa ini ialah penguapan pada air yang dimasak. Yang keempat, mengembun. Peristiwa mengembun adalah proses perubahan wujud suatu zat dari gas menjadi cair. Contoh dari peristiwa ini ialah ketika kita meletakkan es batu ke sebuah gelas, lama-kelamaan isi luar dari gelas tersebut akan basah. Kelima, menyublin. Peristiwa menyublin adalah peristiwa perubahan suatu zat dari padat menjadi gas. Contoh dari peristiwa ini adalah ketika kita meletakkan kapur barus pada lemari ataupun toilet, lama-kelamaan kapur barus akan habis. Dan yang keenam, mengkristal. Peristiwa mengkristal adalah peristiwa perubahan suatu zat dari gas menjadi padat. Contoh dari peristiwa ini bisa dilihat pada proses pengkristalisasian pada uap menjadi salju.
Kemudian ada yang namanya asas Black. Bunyi asas Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh suatu zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat yang bersuhu lebih rendah. Beberapa hal yang dinyatakan dalam asas Black ini yaitu penjabaran yang pertama pada asas Black, apabila ada dua benda yang suhunya berbeda kemudian dicampurkan, maka akan terjadi proses pengaliran kalor, yakni benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Yang kedua, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Ketiga, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Yang keempat, benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bisa dilihat dari gambar, yaitu rumus asas Black dan kalor labor S. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama kalorimeter, yang kedua bejana didih, yang ketiga termometer, keempat bunsen, kelima neraca, keenam kertas penghisap, dan ketujuh es secukupnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.